Halo, pecinta film. Selamat datang, tempat kita menjelajahi dunia film, mengungkap rahasianya, dan berbagi kecintaan kita pada film. Terima kasih kepada penonton setia kami, dan selamat datang kepada penonton baru. Charlie Ferrick adalah film kejahatan neo-noir Amerika tahun 1973 yang disutradarai oleh Don Siegel dan dibintangi oleh Walter Matthau, Andrew Robinson, Jordan Baker, dan John Vernon. Film ini diadaptasi dari novel The Looters karya John Harry Rees, dan merupakan film pertama dari 4 film berturut-turut yang dibintangi Matthau yang bukan komedi. Film ini menceritakan tentang Charlie Ferrick, seorang penjahat kecil yang merampok bank di kota kecil bersama teman-temannya. Namun, alih-alih mendapatkan sejumlah kecil uang, mereka menemukan bahwa mereka telah mencuri sejumlah besar uang yang dimiliki oleh mafia. Charlie kini harus memikirkan rencana untuk menghindari polisi dan mafia. Charlie Ferrick dikenal dengan alur ceritanya yang menegangkan, karakternya yang kompleks, dan arahan yang kuat dari Don Siegel. Film ini juga memuji penampilan Walter Matthau sebagai Charlie Ferrick, yang digambarkan sebagai seorang penjahat yang cerdas, licik, dan penuh teka-teki. Charlie Ferrick adalah film yang menarik bagi pecinta film kejahatan dan thriller. Film ini menawarkan alur cerita yang penuh intrik, aksi menegangkan, dan karakter yang kompleks. Film ini juga merupakan contoh yang baik dari karya Don Siegel, yang dikenal karena arahannya yang kuat dan kemampuannya untuk menciptakan ketegangan dan suspense. Charlie Ferrick menampilkan sejumlah karakter yang menarik dan kompleks, masing-masing dengan motivasi dan kepribadian yang unik. Berikut pengenalan beberapa karakter utama. Charlie Ferrick, tokoh utama film ini, ia digambarkan sebagai seorang penjahat kecil-kecilan yang cerdik dan licik, namun juga pragmatis dan waspada. Tidak seperti penjahat stereotip, Charlie lebih berhati-hati dan terencana dalam aksinya. Dia bukan penjahat yang haus kekuasaan atau kekejaman, melainkan seseorang yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Kemampuannya untuk beradaptasi dan berimprovisasi dalam situasi yang sulit merupakan ciri khasnya. Alma, istri Charlie yang memiliki kecerdasan dan keberanian. Dia bukan sekadar pendamping, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan perampokan. Meskipun awalnya tampak sebagai karakter pendukung, Alma menunjukkan kepribadian yang kuat dan kemampuan untuk berpikir cepat dalam situasi yang genting. Manny, salah satu anggota kru perampokan Charlie. Manny digambarkan lebih impulsif dan kurang terencana dibandingkan Charlie. Ia juga lebih mudah panik dan kurang tenang dalam situasi yang menegangkan. Sebagai karakter yang kontras dengan Charlie, Manny membantu menunjukkan berbagai pendekatan dalam menghadapi situasi berbahaya. Harlan, tokoh antagonis utama. Ia adalah seorang eksekutif mafia yang kejam dan berpengaruh. Harlan mewakili kekuatan yang jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan Charlie dan krunya, menciptakan ketegangan dan ancaman yang konstan sepanjang film. Kepribadiannya yang arogan dan kekejamannya menjadikannya ancaman yang kredibel. Mali, seorang agen rahasia yang bekerja untuk CIA, yang secara tidak sengaja terlibat dalam perampokan tersebut. Karakternya menambahkan lapisan kompleksitas pada plot, menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan kecil dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan luas. Karakter-karakter ini saling berinteraksi dan berbenturan, menciptakan dinamika yang menarik dan menegangkan sepanjang film. Interaksi mereka, baik yang kooperatif maupun konfliktual, membentuk plot dan menggerakkan cerita ke arah yang tak terduga. Charlie Ferrick menceritakan kisah Charlie Ferrick, seorang pilot penyemprot tanaman yang menjalani kehidupan sederhana namun diam-diam merencanakan perampokan ban kecil di New Mexico. Meskipun tampak sebagai penjahat kelas teri, Charlie ternyata jauh lebih cerdik dan terencana daripada yang terlihat. Perampokan yang ia pimpin, bersama dengan beberapa rekannya, berjalan mulus, namun membawa mereka pada sebuah penemuan mengejutkan. Mereka telah mencuri uang dari organisasi kriminal yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Harlan, seorang eksekutif mafia yang kejam dan berpengaruh. Dari situ, film ini berubah menjadi sebuah permainan kucing tikus antara Charlie dan organisasi kriminal. Charlie, dengan kecerdasannya dan kemampuan berimprovisasi yang luar biasa, berusaha keras untuk melindungi dirinya dan uang curiannya dari kejaran Harlan dan anak buahnya yang berbahaya. Ia harus berpikir cepat, beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, dan memanfaatkan kecerdasannya untuk menghindari jebakan yang telah diatur. Film ini tidak hanya berfokus pada aksi dan pengejaran, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema seperti keberuntungan, keberanian, dan ambisi. Charlie, yang awalnya hanya ingin mendapatkan uang untuk kehidupan yang lebih baik, kini harus berjuang untuk bertahan hidup menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Kisah ini dipenuhi dengan ketegangan, kejutan-kejutan yang tak terduga, dan momen-momen menegangkan yang akan membuat penonton berada di ujung kursi mereka. Charlie Ferrick bukanlah sekadar film perampokan biasa, melainkan sebuah thriller yang cerdas dan menghibur dengan plot yang rumit dan karakter-karakter yang kompleks. Matahari terik New Mexico membakar punggung Charlie Ferrick saat ia memeriksa pesawat penyemprot pestisidanya di hangar yang berkarat. Debu beterbangan, tertiup angin gurun yang panas. Siap, si burung besi. Siap untuk terbang. Gumam Charlie pada dirinya sendiri. Manny, seorang mekanik yang gugup dengan tangan gemetar, masuk ke hangar membawa kotak alat. Charlie, kau yakin dengan ini?
Bank itu? Charlie memotong ucapan Manny. Tenang, Manny. Sudah kubilang, ini mudah. Bank kecil, keamanan longgar. Kita masuk, kita ambil uangnya, kita kabur. Selesai. Manny masih ragu. Tapi apa yang terjadi kalau mereka melawan? Charlie menatap Manny dengan tajam. Kita tidak akan melawan. Kita akan cepat. Kita akan efisien. Tidak ada yang perlu mati. Alma, istri Charlie yang cerdas dan tenang, memasuki hangar membawa tas ransel dan sebungkus rokok. Charlie, aku sudah menghubungi kontak di kota sebelah. Mereka siap menerima kita. Bagus. Kau selalu yang terbaik dalam urusan ini, Alma. Jawab Charlie. Alma menghisap rokoknya. Jangan lupa, kita harus berhati-hati. Uang itu bukan uang bank. Itu uang mereka. Dan mereka tidak akan senang kehilangannya. Charlie menatap Alma dengan penuh keyakinan. Tenang, Alma. Aku tahu apa yang kulakukan. Ini akan berjalan lancar. Mereka bertiga memasuki bank pertama nasional, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Mereka mengamati sekeliling, mempelajari tata letak bank, dan mencari titik lemah. Charlie memberikan isyarat kepada Manny dan Alma, dan mereka langsung bergerak. Manny mengacungkan senjata, sementara Alma mengendalikan para pelanggan. Charlie membuka brankas dengan cepat dan efisien. Mereka melarikan diri dari bank dengan mobil, melaju kencang, menghindari kejaran polisi. Mereka berhenti di tempat terpencil, di tengah padang pasir. Mereka membuka tas yang berisi uang rampasan, dan terkejut menemukan uang tunai dalam jumlah besar, dibungkus rapi dalam kantong plastik. Ini bukan uang bank. Ini, Gumam Charlie. Alma menatap Charlie dengan tajam. Ini uang mereka. Uang mafia. Kita harus menghilang. Sekarang. Di kantornya yang mewah, Harlan, seorang eksekutif mafia yang kejam dan berwibawa, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman perampokan bank. Wajahnya mengerut, penuh amarah. Cari mereka. Temukan mereka. Dan bawalah uangku kembali. Teriaknya, Charlie, Manny, dan Alma melarikan diri di tengah gurun yang tandus. Mereka kehausan, kelelahan, dan dikejar oleh mobil-mobil mewah milik Harlan. Charlie berusaha mengelabui Harlan, memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan sedikit keberuntungan. Mereka menginap di sebuah hotel di kota kecil, berusaha bersembunyi. Namun, Harlan sudah mengetahui keberadaan mereka dan mengirim anak buahnya untuk menyergap mereka. Mereka melarikan diri dari hotel, dikejar oleh anak buah Harlan. Mereka bersembunyi di sebuah gudang tua, dan bertemu dengan Mali, seorang agen rahasia yang secara tidak sengaja terlibat dalam perampokan tersebut. Bersekutu dengan Mali, mereka melawan anak buah Harlan, menggunakan kecerdasan dan kemampuan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Akhirnya, Charlie dan Harlan bertemu di tengah gurun. Mereka berhadapan dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan. Charlie menggunakan kecerdasannya dan sedikit keberuntungan untuk mengalahkan Harlan. Charlie dan Alma meninggalkan kota, membawa uang curian dan meninggalkan masa lalu mereka di belakang. Mereka menghilang di tengah debu merah gurun, menuju kehidupan baru yang tidak pasti. Kesimpulan dari cerita Charlie Varick menunjukkan perjalanan kompleks seorang penjahat kecil yang terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Charlie, yang awalnya hanya ingin meraih kebebasan finansial melalui perampokan bank yang sederhana, mendapati dirinya berhadapan dengan organisasi kriminal yang berbahaya setelah secara tidak sengaja mencuri uang mafia. Melalui kecerdasannya, ketekunan, dan dukungan dari Alma dan Manny, Charlie berusaha bertahan hidup di tengah ancaman yang terus membayangi. Konfrontasi dengan Harlan, pemimpin mafia, menggambarkan pertarungan antara kecerdasan dan kekuatan, di mana Charlie harus menggunakan semua keterampilan dan strategi yang dimilikinya untuk keluar dari situasi yang mengancam nyawanya. Kesimpulan ini menggarisbawahi tema-tema seperti keberanian, ketahanan, dan konsekuensi dari tindakan kita. Meskipun Charlie berhasil melarikan diri dan mendapatkan uang yang diinginkannya, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa hidup dalam ketakutan dan terus-menerus bersembunyi bukanlah kehidupan yang ideal. Akhir yang terbuka, di mana Charlie dan Alma meninggalkan masa lalu mereka di belakang, menciptakan rasa ketidakpastian tentang masa depan mereka. Namun, pengalamannya telah mengubah mereka selamanya, dan mereka harus terus berjuang untuk menemukan tempat baru di dunia yang penuh risiko. Film ini tidak hanya menjadi kisah thriller yang menegangkan, tetapi juga sebuah refleksi tentang pilihan hidup, keberanian, dan dampak dari tindakan yang diambil.